Saudara-saudari santapan jiwaku di mana saja Anda berada, apapun kesibukan Anda hari ini, marilah kita bersama-sama hari ini merenungkan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Hari ini kita memasuki hari kedua dalam masa Oktav Paskah. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama merenungkan Injil Yohanes hari ini, dan semoga Injil Yohanes hari ini benar-benar memberikan pemaknaan kepada kehidupan kita setelah kita merasakan bagaimana sukacita kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepada Maria, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari kedua masa Oktav Paskah, kita mendengar dari Injil Yohanes kisah tentang Maria Magdalena yang menangis berjumpa dengan Yesus dan akhirnya pergi menyampaikan kabar bahwa ia telah melihat sang guru, sang Rabuni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kisah Maria hari ini yang bisa kita petik sebagai refleksi pasca kita atau kebangkitan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapapun di dalam hidup ini pasti akan mengalami kesedihan ketika seseorang berpisah dari kita, atau seseorang yang kita sayangi itu telah meninggal. Tentu ini adalah suatu perpisahan yang sangat menyedihkan, tetapi bisa juga menjadi suatu persoalan di dalam hidup seseorang. Ada kecemasan, kegalauan, kekhawatiran, ada gelisah ditinggalkan oleh seseorang yang kita sayangi dalam hidup ini. Dan itu adalah suatu perasaan yang wajar sebagai seorang manusia. Perasaan kehilangan, apalagi kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mendengar Injil hari ini, kita bisa merefleksikan bagaimana Maria Magdalena mengalami hal yang sama. Ketika Yesus yang telah wafat dan disalibkan,
dan dikubur, tapi hari ini ia melihat bahwa kubur telah kosong. Dan tentu ada rasa sedih, karena dia merasa bahwa Tuhannya telah diambil orang. Tetapi ada 3 poin yang ingin kita renungkan hari ini. Yang pertama, bahwa tangisan Maria bukan tangisan biasa. Tangisan penuh iman. Tangisan penuh iman yang berarti bahwa ada satu relasi iman yang begitu dekatnya antara Maria dan Yesus. Sehingga Maria merasa begitu kehilangan sang guru ketika ia melihat bahwa kuburan telah kosong. Tangisan iman itu berarti ada satu kerinduan, ada satu harapan, ada satu keinginan yang begitu kuatnya dalam diri seorang Maria kepada sang guru, sang penyelamat. Dan kerinduan itulah yang ia tumpahkan dalam tangisan. Tangisan cinta seorang murid kepada sang guru. Ini adalah tangisan iman. Ia percaya, ia yakin bahwa Yesus adalah sang guru yang sangat penting di dalam kehidupannya. Yang berikut, tangisan Maria itu adalah tangisan seorang murid. Kalau kita melihat hari ini bahwa tangisan Maria tidak menghilangkan suatu identitas pengenalan kepada Allah. Ketika Yesus berkata kepadanya dan menyebut namanya Maria, Maria tidak kehilangan identitas, Maria tidak kehilangan percaya diri, tidak kehilangan keyakinan. Sebagai seorang murid, ia benar-benar mengenal siapa yang menyebut namanya. Saudara-saudari, apakah kita benar-benar murid Tuhan? Apakah kita benar-benar mengenal suara dan sapaan Tuhan ketika ia menyebut nama kita? Apakah ketika kita mengalami persoalan di dalam hidup kita dan Tuhan datang menyapa kita, apakah kita benar-benar merasakan panggilan Allah, mendengarkan suara Allah? Peristiwa hari ini mengingatkan ada suatu relasi yang begitu intim oleh karena pengenalan yang benar. Kebangkitan Tuhan harus membuat banyak orang untuk semakin mengenal Allah secara benar. Siapakah dia? Bagaimana cara ia memanggil, cara ia menyapa, dan bagaimana cara ia berelasi dengan kita. Yang ketiga, panggilan Yesus kepada Maria dan sukacita Maria menjadi suatu panggilan perutusan. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka apa yang engkau dengar, apa yang engkau lihat, apa yang engkau saksikan, apa yang menjadi pengalamanmu tentang Yesus yang bangkit, sampaikanlah. Kebangkitan Tuhan pasca harus menjadi suatu panggilan hidup baru dalam kehidupan Kristiani, yaitu panggilan untuk berubah hidup menjadi suatu kehidupan yang baru dalam diri setiap orang. Kalau kita mendengar bacaan pertama hari ini, bagaimana Petrus setelah kebangkitan Tuhan, ia pergi mewartakan kasih Allah, kasih tentang pertobatan, kasih Allah yang penuh cinta, kasih Allah yang mengalahkan kematian dan kegelapan serta dosa. Dan kita
jikalau kita membaca dari bacaan pertama hari ini, dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36 sampai 41, banyak orang bertobat setelah mendengarkan pewartaan dari Petrus. Saudara-saudari, pada poin yang ketiga tadi, apakah ada perubahan hidup ketika kita mendengar pewartaan-pewartaan yang disampaikan oleh para pewarta? Apakah kita benar-benar berubah haluan dari kehidupan lama kepada kehidupan baru? Karena inti dari kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan hidup manusia. Bahwa manusia yang dahulu menjadi hamba dosa, budak dosa, hari ini ia telah menjadi putra-putri Allah. Maka menjadi putra-putri Allah adalah berani untuk beralih dari kehidupan lama kepada kehidupan baru, dari kegelapan kepada terang pasca itu. Terang yang menyala, terang yang bercahaya. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga melalui kisah yang kita dengar hari ini dalam hari kedua masa Okta Paskah, kita benar-benar ingin terus mengimani Allah, terus mengenal Dia secara benar. Dan ketika kita sudah mengenal Dia, marilah kita pergi untuk mewartakan kasih Allah. Dan kita akan berkata seperti Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan, dan Tuhan telah mengatakan hal-hal itu kepadaku, dan kini aku ingin mewartakan apa yang aku lihat dan aku saksikan, aku rasakan, aku terima dalam hidup ini. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan selalu memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.